Tara 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 tararang. Anjing. Apa Gila, Jakarta panas banget nih seminggu ini tuh. Gila 37. Parah, Ngerti kenapa lagi. ya bisa panas banget gitu. Padahal musim hujan loh. Mau musim hujan belum? Mau musim kemarau. Musim hujan dong cuy. Oh iya. Ya, gue nggak tahu sih, panas banget. Gue kayak keluar jam 4 aja gue ogah. Ngomong-ngomong soal jam 4. Iya, itu jamnya apa tuh? Itu sore banget sih, jam 4 itu bukannya udah nggak panas ya? Bre? Ya lu coba deh. Jadi kalau menurut observasi gue ya, Iya. matahari itu paling panas itu ya kayak jam 2 jam ya, dari jam 2 sampai jam 4 sore sih. Itu paling panas. Jadi bukan kayak jam 12 siang, jam 12 siang belum ada apa-apanya. Kalau misalnya udah jam 2 jam 4 tuh kayak waktu kemarin tuh kayak gue buka pintu ya. Iya. Anjir, kayak ada oven ini tuh kalau uap panas oven gitu. Oh, pas buka pintu tuh ya. Pas buka pintu. Ngomong-ngomong soal macet, Nggak macet, ini lagi lancar sih cuma. ya maksudnya kalau macet nih, kenapa ya orang tuh gue kira gue rasa penyebab macet tuh kayak Apa penyebab macet menurut lo apa? orang tuh naik mobil itu cuma satu orang gitu. Walaupun ada ganjil genap, tapi kalau masih melakukan itu kan tetap aja macet. Orang satu orang bawa satu mobil. Iya, memang volume kendaraan itu yang paling membuat kemacetan di Jakarta. Nah iya, menurut gue ada solusinya. Misalkan di komplek-komplek itu ketua RT-nya gitu, ya udah nebeng sama satu mobil yang paling gede gitu setiap berangkat kantor gitu. Kalau Jadi, arahnya beda gimana? arahnya beda sih ya. Gimana Iya. dong? Kalau arahnya beda, ya sekarang paling umum sih ya orang pasti naik ojek online atau mobil online gitu, taksi online, nggak sih? Tapi menurut gue itu solusi yang bagus sih. Yang kalau misalnya, iya jadi ketua RT-nya tuh ngedata di mana kantornya gitu. Jadi orang langsung nebeng satu mobil 2 keluarga gitu. Jadi yang isinya tuh full gitu. Iya gini, Menurut tapi gue itu akan mengurangi ya volume kendaraan yang ada ya. gue ngerti, tapi Iya. kan nggak semua orang bisa berbaur seperti itu di jalanan, ngerti nggak sih lo? Jadi kayak ada tuh dulu namanya, waktu Uber dulu masih ada di sini ya, Iya. namanya Uber Pool, tau nggak lo? Oh, yang di kolam renang. Ya gue tahu swimming pool, tapi ini Uber Pool tuh lebih kepada Oh, yang biliar. Kenapa bro? nggak apa-apa. Jangan aja dong. Ya itu Uber Pool tuh jadi satu mobil bisa dimasuki oleh beberapa orang dengan beberapa tujuan gitu loh, tergantung dari siapa duluan yang masuk mobil itu diantarin paling duluan. Oh, dulu juga ada ini apa nebengers. Jadi kayak Oh iya gue tahu lu tuh. nggak sosok iya. Tahu gue, Oh, lu tahu? di Twitter kan? Iya di Twitter. Iya di Twitter gue tahu tuh. Jadi dia saya mau kesini. Iya. Siapa yang mau nebeng? Ah. Dua seat. Bayarnya pakai Apa aja? apa aja. Iya. Kalau bisa bawa snack dan minuman ya. Iya. Terus smiley face gitu kan. Itu dulu gue belum pernah nyoba sih, karena memang waktu itu gue belum perlu kali ya, nggak tahu sih. Gue udah pakai motor gitu, jadi kayak gue nggak perlu. Cuma lo mungkin pernah ikut nebengers itu? Gue pengen pernah nyoba sih. Terus Jakarta Jogja gitu, tapi jarang ada yang mau. Jakarta Jogja siapa anjir? Tapi sekarang gitu nebengers tuh yang antar kota malah sekarang. Jadi Ada, sekarang masih ada. ada nebengers. Oh, gue nggak tahu sih kalau sampai sekarang masih ada. Ada, tapi sekarang yang antar kota yang kayak misalkan seminggu persiapannya terus ada nebeng naik Kijang nih gitu kan, terus ya udah bayar pakai bensin dan tol gitu. Kita PT bensin dan tol gitu bisa. Gue nggak tahu sih kalau sampai sekarang masih ada, tapi gue sih takut sih. Lu nggak takut apa kalau misalnya lu jauh-jauhan gitu tiba-tiba nanti di tengah jalan lu diapain gitu? Iya juga sih, tapi kan ya gitulah, makanya nebengers kan nggak ini ya, trust aja kali. Iya itu sih, ya itu flow-nya lah, kekurangannya lah. Gue sih takut sih kalau misalnya jauh-jauh Jakarta Jogja anjir di tengah jalan lu disikat, selesai bos. Ya udah, makanya
ngomong-ngomong soal bangunan tinggi nih, Bangunan tinggi, iya. kan orang kerja ya, pasti pernah naik lift. Benar. Anjing jadi bahas. Nggak apa-apa. Gue bingung dah semua orang tuh kalau misalkan di lift tuh ya, Iya. gue masuk nih. Nah, biasanya tuh orang langsung nunduk aja, orang nunduk. Pada ngeliat HP. Gue bingung harus ngeliat kemana ya kalau misalkan gue tidak main HP di lift. Gue termasuk orang yang nggak pernah mainin HP di lift. Jadi lu ngeliat mana biasanya? Gue biasanya gini, kalau misalnya itu di tempat yang ini ya, yang gedung fancy gitu, gue sih suka ngeliatin orang satu-satu. Tapi kan biasanya orang juga ngecek muka-muka lain gitu. Iya, nggak apa-apa. Buat apa ya? Ya mungkin siapa tahu ada yang ternyata menarik gitu. Gue tuh sering punya pikiran, aduh, kenalan kali ya, gitu kalau misalnya ada Maaf ya, Bet, tapi biasanya pikiran itu nggak akan sampai action sih gue rasa. Memang benar, karena pasti kan memang kayak cuman cakep-cakep. iya. Di lantai berapa nih gitu kan? Nah, gitu kayak ada penasarannya gitu kan, jadi kayak Iya sih, aduh, cuma kan ya. jadi ngelihat orang, abis itu kalau udah ngelihat semua orang nih, terus lo lihat mana? Gua biasanya Lihat bawah ya? gue lihat bawah kayak lihat enggak, jadi gue lebih ke kalau misalnya ada yang menarik ya, misalnya gue dilihat semuanya nih, Iya. ada yang menarik buat gue lihat bawah terus kayak dikit-dikit curi-curi lah. Oh gitu. Iya, gue dulu kayak wah, gitu. Siapa tahu dia tertarik juga atau gimana. Gue yang penting kalau kayak kondisinya kayak gitu tuh eye contact udah seneng sih gue. Oh gitu. Tapi kan siapa tahu dia jijik sama lo. Gak apa-apa. Jadi gini, kalau misalnya jijik, ya udah. Bukan jodoh. Kenapa malah ngeliatin gue? Oh iya, ada ya orang sejijik ini gitu. Bisa jadi dong. Ya bisa memang, tapi nggak gitu dong. Iya. Tapi ada fun fact juga, kalau misalnya lu ada di crowd gitu, di lift kan biasanya yang rame gitu ya. Itu orang akan ngerasa diliatin kalau lu lihat kakinya. Oh iya. Iya, nggak tahu deh. Lu pernah nyoba nggak? Anjing serem banget. Hah? Jadi lu misalnya orang ngeliatin kaki orang nih, terus dia ngerasa diliatin sama lu. Iya, maksudnya ngerasa kayak diperhatiin gitu loh. Jadi kayak dia akan biasanya ya akan insecure gitu. Apa nih? Gitu. Kalau misalnya lu ngeliatin kakinya. Oh gitu. Gitu. Nah saking bingungnya nih, misalkan gue di lift tuh, gue masuk, terus pasti ngambil langsung ke pojok, entah ke kiri ke kanan, intinya langsung ke tempat yang ada bisa nyender ya kan. Nah habis itu gue madep ke temboknya itu. Temboknya apa ya? Kenapa madep ke temboknya? Iya biar gue ngelihat tembok aja gitu, tapi lurus. Ada kacanya soalnya. Set, gitu. Kalau yang ada kacanya kan bisa ngelihat diri gue sendiri. Set. Iya. Udah langsung gitu diem. Biasanya gitu. Terus kadang-kadang gue lupa, udah lantainya udah lewat gitu. Saking gue nggak tahu gue mau lihat mana. Janganlah, ya. Gue juga, maksudnya gue akan kalau bisa di pojok. Tapi alasannya adalah kalau gue di pojok tuh gue ngerasa gue bisa ngeliat semua orang gitu loh, jadi kayak bisa gue perhatiin gitu. Oh, iya. Tapi pasti nggak nyaman banget kalau lift tuh di tengah ya. Lift tuh di tengah tuh, oh iyalah. Kitanya Kayak di tengah gitu. kalau di tengah tuh rasanya kayak gue mau ngeliat kemana nih. Iya. Itu serba bingung. Biasanya mulai kalau misalnya gue udah di tengah, baru gue ngeluarin HP. Oh gitu ya. Gitu. Kalau misalnya gue lagi bareng temen, ya gue mending ngeliatin temen gue lah. Gue ajak ngobrol kayak apa kayak ngeliatin dong juga nggak apa-apa. Dan obrolan di lift itu biasanya kalau misalnya orang nih, gue masuk sendiri, terus tiba-tiba ada segerombolan empat masuk gitu kan. Pasti obrolannya tuh entah lebih komedi, entah lebih ada sombongnya, entah lebih asik aja gitu. Jadi kayak pengen nunjukin ke peserta lift lain, ini lift gue. Peserta lift. Iya. Yang ngerti maksud gue kayak ini lift gue nih. Gue ngobrol aja nih. Emang kenapa? Gue nyaman nih di lift ini. Gue ngobrol dan ya udah. Gitu. Iya. Gue sering lah ketemu orang-orang yang seperti itu. Biasanya sih kalau dari asumsi gue ya, itu ya pengen menunjukkan dominasinya dia aja gitu sih. Jadi kayak gue tuh karena obrolan gue dengan gerombolan gue itu terasa keren. Dengan
ya terasa keren lah untuk orang-orang lain. Jadinya dia ya itu ngobrolnya gede-gede, terus kayak so asik. Biasanya so asik kan? Iya. Tapi menurut gue itulah Apa? Definisi mayoritas. Ya memang biasanya memang mayoritas sih. Nah, mayoritas itu ternyata adalah membanggakan kepada orang yang tidak harusnya dibanggakan. Masa gue sendiri, mereka berempat, terus ngapain jadi sok karena gue gitu? Karena gue kan siapa gitu. Iya. Harusnya misalkan gue Jokowi gitu. Iya. Di dalam lift itu lu boleh deh ngobrol, tiba-tiba masuk kayak anjir kemarin Rusia. Dia ngobrol sama siapa nih? Sama temennya. Wah Rusia manajemen ekonomi bagus sih gitu loh. Kayak keren gitu. Iya. Ya boleh lah, tapi kan gue siapa? Iya. Nah itulah mayoritas salah menempatin. Kayaknya ya, gue sih nggak tahu sih. Terlalu negatif kayak gue ngomongnya itu. Iya. Ngomong-ngomong soal ojek online. Aduh, ya kenapa ojek online nih? Iya kan? Ya. Lo ada pengalaman seru gak sih kalau naik MRT? Jadi MRT apa ojek online nih? Ya terserah lu, yang penting pengalaman seru. Pengalaman seru naik transportasi umum kali ya. Dulu waktu Sebentar. Ngomong-ngomong soal bahaya rokok, oh kita ngerokok dulu. gue mau ngerokok bentar ya. Gue juga pengen ngerokok sih. Iya udah nggak apa-apa. Lah, terus kenapa harus berhenti? Diam. Iya nggak. Pengalaman lu, nih soalnya banyak suara-suara nggak jelas kan nanti kalau lu ngerokok. Jadi kita pause dulu. Nggak usah. Oh, nggak Lanjut usah. aja. Ya kan udah ada di episode 1. Anjir, baru punya episode 1. Oh iya. Iya. Udah diupload. Udah. Serius loh. Serius. Tapi ya udah. Ya udahlah enggak Buat pagi sore kalau mau sponsorin kita. Pagi sore enak sih. Wah, Gila. ini harusnya. Ada restoran Padang yang gue akan selalu kalau bisa ke situ ya ke situ gitu. Tapi tahu nggak lu? Pagi Apa? sore nggak cuma di sini. Di semua tempat ada. Maksudnya? Iya kan pagi sore. Ih. Iyalah, itu kan global, Cuk. Kurang sih ya. Kurang, janganlah. Lumayan lah ya. Kurang apa lumayan? Kurang. Ngomong-ngomong soal motor, Anjir, setiap anjir. lu biasanya pakai velg berapa? Aduh, maaf nih, bukannya gimana-gimana. Lu nggak ngerti? Gue nggak ngerti cuy, anjing. Iya, motor pakai velg 2 lah. Keren. Gue nggak, maksudnya yang ada di pikiran gue kan velg motor tuh ukuran berapa gitu loh, bukan velgnya ada berapa ya. Kecuali Motorola sih. Syik banget. Lumayan lah ya. Lumayan kurang sih. Kurang awas gitu lo dengernya kayak. Nggak jelas. apa-apa. Oke lah ya. Ya oke lah. Ngomong-ngomong sama Sobat Skopo. Anjing gue lagi narik. Nanti narik gokar. Wah. Becak apa Aduh. yang bikin kotor? Becak kayu. Salah, Apaan tuh? becak. Kenapa tuh? Ya kalau ada becaknya kan kita hapus. Bercak. Kurang ya, males gue gitu sebetulnya kayak kurang gitu. Tapi oke lah. Nggak apa-apa lah. Oke lah ya. Iya lah. Balik lagi, aduh, udah sebulan kita nggak buat nih. Iya. Sebulan ini nguploadnya. Gue belum tentu ngeditnya besok langsung. Udah nggak mungkin nih. Nggak mungkin apa? Ngomong-ngomong soal kemungkinan nih, Iya kemungkinan. Siap. mungkin nggak sih kita naik transportasi online nih, terus ada cerita menarik gitu? Mungkin nggak sih? Ya mungkin banget lah. Gila lu serius? Iya serius. Apa tuh misalnya? Gue menariknya nggak sih, ini nggak menarik sih. Cuma lu pernah naik transportasi online terus kecelakaan gak? Yang lu naikin itu? Iyalah, gue yang kecelakaan. Iya. Nggak pernah. Lu nggak pernah? Gue pernah kecelakaan cuy. Iya, pernah kecelakaan. Gimana tuh? Jadi gue ada masanya lah capek gitu bawa mobil. Jadi ya gue walaupun sejauh apapun itu ya udah gue naik online gitu. Iya.
nggak naik kereta, nggak naik apa, udah dari satu tempat ke tempat lain udah. Padahal ada kayak opsinya gue bisa naik kereta, gue bisa naik apa. Iya. Terus gue akhirnya waktu itu gue dari Senayan ke Depok naik ini naik ojek Iya. gitu ya, daerah Menteng Agung gitu. Jadi driver gue itu Lama banget ceritanya. sabar dong, kalau lo gituin jadi makin lama. Iya. Gue driver gue tuh suka nyelip-nyelip, emang suka nyelip-nyelip ya semuanya. Tapi nyelipnya tuh parah, kenceng. Iya. Jadi kan ya gimana, nyelip kenceng ya pasti ada kemungkinan buat nabrak dong. Waktu itu dia lagi mau nyelip di sela-sela dua mobil, taksi sama satu mobil pribadi, mau masuk ke tengahnya, nggak dapet. Kan gue ini ya agak gede ya, paha gue tuh ya lebar lah gitu loh. Iya. Jadi lebih lebar, mungkin hampir sama kayak selebar antara satu spion dengan spion yang lain gitu kan. Iya. Udah gue dia mau nyelip, depannya masuk, dengkul gue ketinggalan di bumper. Di bumper mobil. Iya, asli itu gue Kejepit gitu. bukan kejepit, jadi Wah. dengkul kiri gue itu Iya, nyangkut gitu kan. ngehajar, enggak, nih bukan nyangkut lagi, ngehajar bumper. Nggak usah cup Asli. Ya, jadi kan depannya masuk nih, seret. Iya. Habis itu lu dengkulnya nyangkut gitu kan, di Iya, antara taksi sama iya. mobil pribadi itu kan. Iya. Brak. Anjing. Wah. Ini kecelakaan bangsat. Oh iya, habis itu lu gimana? Lu nggak apa-apa? Ya menurut lo aja itu, gue itu adalah, ya lu pernah lah ya, lu mungkin Wah, anjing sih. Wah. Wah, anjing kalau gue jadi, kalau gue jadi lu sakit sih tuh dengkul gue. nggak, lu pernah lah jatuh waktu kecil gitu, dengkul lu gitu lah ya. Gue pernah nyangkut di ayunan. Wah anjing. Kan ayunan yang kayak angkot tuh depan-depanan, bukan ayunan yang sendiri. Tau Iya, nggak? Kan iya, ayunan iya, ada yang iya. depan-depanan tuh, Iya, yang Ini njot-njotan. ayunan. Oh, ayunan. Ayunan tapi bisa berempat, yang kanan dua, kiri dua, terus dia ngayun. Oh, oke, iya, Nah, tahu gue. Yang terus- duduk kan, Iya, iya. yang duduk. Semuanya duduk sih ya. Iya, terus. semua duduk. Iya, terus. Kecuali enggak deh. Terus habis, kan di atas itu ada besi dua tuh, yang buat ngayunnya. Iya. Nah, pala gue tuh nyangkut di antara dua besi itu. Wah anjing. Wah, gila sih. Wah anjing Kayak- itu mah ini experience lu mau mati dong ini. Iya, sumpah. Terus gue gimana nih gitu waktu TK tuh, gue masih ingat. Wah, Gimana nih, pala gue udah gue miring-miringin, kuping gue masih belum bisa keluar. Terus anjing gimana nih? Terus habis itu dipanggil tukang las. serius ini. Iya, di las gitu. Wah anjing. Pala gue dilas. Iya lah, Aduh. besinya bisa Iya, gue iya. udah akhirnya I'm free gitu, tapi sambil anjing gue trauma naik ayunan. Sampai sekarang enggak lah ya. Enggak, akhirnya gue nggak mau naik ayunan itu. Ya karena udah rusak juga kan, Iya udah sih. dilas. Udah dilas anjing. Iya. Wah, tai. Balik lagi nih ke bumper gua. Iya. Anjir, gua tuh habis ngehajar, Hmm. gua nggak bisa ini ngerasain kaki gua lagi yang kiri. Sumpah kayak mati rasa. Oh, berarti yang kiri taksi ya? Yang kiri taksi. Oh iya, taksi lebih keras sih besinya. Enggak dong, lebih lembek dong. Oh iya. Karena lebih lembek makanya penyok. Anjing, terus sampai penyok tuh taksi. Buset, bumper sama kaki gua yang lebih hancur bumpernya, Cuk. Wah, anjir, itu Terus? gue kayak itu gini nih. Lo kalau misalnya lo duduk di belakang ya, itu dari mulai ngehajar bumper sampai berhenti, Sampai dimodif. sampai berhenti itu gue berdiri. Jadi kayak gue berdiri sambil duduk di atas motor gitu, lo ngerti gak sih lo? Maksudnya Iya. kaki gue napak di tanah. Iya. Tapi gue nggak ngerasa kalau gue tuh napak sebenarnya. Iya. Tapi udah benjol tuh, udah berdarah. Buset, berdarah, Kiri udah bengkak. Hah? Kiri kanan. Enggak, kiri doang. Yang Iya. kanan gue nggak kena. Oh. Gitu. Ya udah, gue kayak wah, mana sopir taksinya minta ganti kan? Nah, terus Gojeknya gimana? Gojeknya ya kayak ini mau kayaknya sih dia inilah, maksudnya
nggak bisa lah, nggak punya uang buat ganti bumper lah gitu lah. Iya. Jadi kayak dia kayak minta maaf sama supir taksinya, terus dia minta maaf mulu sepanjang jalan pulang sama gue. Maaf ya pak. Iyalah, orang gue gini, gue tuh nggak suka jeans. Gue tuh gue nggak suka yang kayak model bolong-bolong gitu, gue nggak suka jeans. Itu satu-satunya jeans gue yang bolong yang masih gue pakai sampai sekarang, karena gue suka gitu loh, karena gue nyaman pakai jeans gue yang itu gitu loh. Sekali-sekalinya pakai jeans itu langsung kena. Itu. Biasanya kan kalau misalnya orang pakai jeans bolong di dengkul ya, emang fashion aja gitu ya. Kalau gue emang gara-gara gue ketabrak terus dengkul gue jelek, ngerti gak sih lu? Dengkul gue tuh kayak banyak banyak lukanya gitu loh, banyak boroknya. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Oh, tadinya jeansnya nggak bolong? Nggak bolong dong. Oh, jadi pas habis kejadian itu jadi bolong? Iya, bolongnya tuh nanggung. Jadi kayak, udahlah sekalian gue robek dikit aja. Robek. Gitu. Tai banget sih. Kalau lo ada nggak yang lain? Gue pernah naik. Aduh. Apa nih? Lo pernah nggak kayak misalkan lo pesen Gojek nih, terus yang datang rambutnya panjang? Rambutnya panjang, oke lah, biasa. Pasti banyak orang juga, ya lah rambutnya panjang paling apa sih kena muka gitu kan. Rambutnya pasti jalan. Biasa lah gitu. Terus dari jauh gue lihat nih, wah panjangnya beda nih, panjang Jet Li ternyata. Oke, terus yang dikepang, terus jadi kayak tambang gede gitu loh rambut. Itu ini nih, kayak tali tambang gitu. Iya. Wah, anjing. Terus gue naik kan, wah mana jalanan lancar lagi kan. Wah, terus ya udahlah. Ayo pak. Oh iya, tapi wangi, dia sampoan sih. Oh iya, bagus lah. Gitu, kan. Iya. Terus tapi setambang-tambangnya tambang, kalau kena angin kan. Iya. Gila sih. Anjir, gue ngebayanginnya udah set. Terus dan waktu itu helmnya tuh nggak bisa ditutup. Oh, nggak bisa ditutup. Helmnya kebuka Terus. Jadi dan ujungnya gitu nggak rapi, kecuali rapi deh. Menurut gua kalau rapi oke lah. Oke. Ini ujungnya tuh kayak masih ada yang bisa dipegang, terus yang masih buletan gitu, cuman serabutnya tuh masih ada. Iya, oke. Iya, terus ya udah. Aduh, semoga nggak bisa nih rambut kalau udah diikat gini, kepang parah gini kan. Kayaknya berat nih. Angin kayaknya masih bisa tahan nih gitu. Iya, oke. Terus kencang. Ternyata dia waktu kecil mungkin ini ya. Apa? Cita-citanya jadi pembalap. Oke. Gitu kan. Jadi ya. Waduh. Gitu kan, terus gue udah berdoa aja kayak dalam hati nih. Udahlah, mungkin lah. Udah mulai kayak take off pesawat. Kayak kenceng gila ini. Terus kayak mau take off gitu rambutnya. Oh, maksudnya gue kira kecepatan mau take off. Sang di depan gitu kan. Iya. Terus kayak cambuk gitu ya? Iya, terus gue anjing apa ada dua jalan nih, gue berpikir kayak ada dua jalan. Gue dekap erat bapaknya supaya dia bisa nggak gerak ya. Atau gue mundur Matrix gitu kan. Oke, mundur. Ya. Anjing mundur Matrix. Akhirnya anjing mundur Matrix bahaya juga kan. Gitu. Akhirnya ya udahlah. Mundur yang habis itu balik lagi gitu ya. Iya. Terus. Iya, atau enggak gue hindari setiap pukulan jab yang ada gitu kan. Jab yang datang tuh gue hindari set gitu. Cuman capek. Akhirnya gue lama-lama capek dan ya udah pak. Anjing. Udah kayak Samsak dong lu ini. Tak gitu kan. Terus anjing, bapaknya nggak denger nih sih. Oh, itu ada bunyinya beneran. Orang kena helm gue madep kiri madep kanan gitu. Tak anjing. Bapaknya juga anjing. Terus pas udah nyampe, lu babak belur dong. Iya, gue kayak udah biru gitu. Padahal helmnya kan hijau. Lah, iya. Iya, terus kayak gue biru. Pas udah nyampe ya gitu, ngeramah gitu. Oh iya, makasih banyak. Saya kasih bintang 5 ya. Iya. Udah anjing itu sih kayak ya paling enggak kalau panjang ngalangin main HP oke lah.
panjang terus kayak sampoan gitu ya masih paling nyangkut di bibir gitu kan, atau nggak nyangkut di hidung gitu kan. Oke lah, masih dicium juga masih wangi. Ini kayak lu gue juga kan nggak bisa tinju ya, kayak ngelawan boxer gitu. Anjing gede banget ya, sumpah. Nanti gue kasih fotonya nih. Lu foto? Gue foto ada. Anjir, the best banget. Ya udah ntar kita pasang di ini. Ada. Anjir, the best ada banget. Ada kepangnya. Terus ada gue pernah juga kayak mesen Gojek. Nah, pas gue liat kan cewek. Iya. Terus ya udahlah. Nggak apa-apa deh. Nama juga emansipasi wanita. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Gue liat cewek. Terus ya udah gue pesan, terus titik gua tuh banyak orang yang naik Gojek dari situ gitu, naik Gojek Grab gitu dari situ. Jadi rame banget tuh, ada Gojek Grab terus sama penumpang. Gua nyarinya susah tuh. Iya. Nah, habis itu pas gua lihat aplikasinya, oh ya udah deket nih. Iya. Terus ditunggu ya, Mbak. Gitu. Oke, siap, Mas. Ditunggu. Terus karena daerah situ sinyalnya jelek kan, terus gue udah nggak bisa berhubungan lagi tuh. Padahal gue lihat tuh, oh udah deket, udah tinggal mau nyampe nih. Udah lama gitu kan. Terus mana nih mbaknya? Gue lihat plat nomornya nggak ada. Itu rame banget nih, gue agak susah gitu ngeliatnya juga. Terus tiba-tiba udah ini your driver udah pick you up gitu lah, udah jalan. Wah, salah ngambil. Terus pas gue liat aplikasinya, kok udah jalan ke rumah gue nih, jauh gitu kan. Iya. Kok bisa ya? Terus habis itu gue pesen Gojek lagi aja. Pesen 2 gitu. Akhirnya gue naik Gojek gitu. Jalan ke rumah gitu. Terus gue ditelepon di jalan. Mas. Mas katanya baju putih. Iya, saya baju putih. Saya udah kan cat baju putih. Gue tenang gitu loh, karena udah ada kendaraan baru kan. Iya, kenapa mbak emang? Iya saya. Aduh mas, gitu kan. Kenapa mbak, santai aja, nggak apa-apa, nanti lu mbak selesaiin aja. Habis itu udah saya kasih bintang 5, tenang aja. Iya, terus. Gitu kan. Aduh mas, maaf banget mas, sumpah ini saya juga nggak enak nih sama orang yang naik ke saya. Soalnya dia nggak tahu jalannya di sini. Dia cuma ikut aja. Terus gimana ya? Apa saya nganter masnya ini dulu ya? Mbak gini deh. Mbak selesaiin aja dulu. Iya. Itu mbak sama masnya terserah mau ngapain. Sebetulnya gitu kan. Ya udahlah. Anjing, salah ngambil, keren banget sih. Tai banget sih, gue belum pernah sih salah ngambil. Itu orang gila sih. Terus gue pernah, kalau misalnya cewek itu kan, kalau misalkan driver cewek itu pasti selalu yang mau naik tuh cowok misalkan, pasti bilang udah mbak saya aja yang nyetir. Oke, oh lu pernah gitu? Iya. Dan gue nanya abis itu kayak, mbak kalau misalnya cowok tuh biasanya langsung nanya, saya aja yang nyetir gitu nggak sih orang-orang? Iya banyak mas, saya ya jadinya saya nggak nyetir gitu. Nah itu beberapa kali gue gitu kan nanya, oh iya ternyata emang semua cowok tuh nanyain emang mau saya aja yang nyetir gitu kan. Nah pas saat gue lagi order, dapet cewek lagi nih. Nah terus gue kayak langsung naik gitu, nggak nawarin itu kan. Terus mbaknya kayak, masnya nggak mau nggak mau ini, masnya ini ke sini kan? Iya mbak, ayo mbak, ayo. Tai banget sih. Iya, jadi kayaknya mbaknya tuh jadi aneh gitu, jadi awkward gitu ya. Nggak nawarin nih, biasanya gue nggak nyetir nih. Tapi kan gue sebagai penjunjung tinggi RA Kartini kan, emansipasi, udah nyetir aja, nanti saya kasih, udah gampang. Ini profesional aja. Gitu. Tapi ya gitu, kadang ada juga yang ditawarin nyetir nggak mau sih. Udah saya adalah mitra Gojek dan saya akan tetap mengantar Anda gitu. Ada juga.
Anjir. Terus akhirnya dia tetap nyetirin lo tuh. Tetap santai. Mbak, emang kenapa mbak? Biasanya iya mas, kebetulan saya lagi capek. Lah ya udah maaf nih mbak, tapi kalau misalnya mau disetirin boleh. Wah emang udah jalan juga, udah terlanjur gitu. Jalan ya udah nggak apa-apa deh. Jadi deh, yang paling ya nggak, gue belum pernah sih. Maksudnya kalau misalnya lo order gitu, ternyata yang ngebawa lo tuh orang yang lo kenal gitu. Belum pernah. Kayak tetangga lo kayak atau Enggak. ternyata kan banyak tuh Cup yang suka nge-share kayak ternyata mantannya yang jadi drivernya gitu. Iya. Lo pernah gitu? Gue pernah kenalan gue, maksudnya dia tetangga gue. Ini agak sedih sih. Oh gue pernah. Tapi tukang rokok di dekat rumah gue. Lah Iya. mas, Gojek juga. Iya nih sekalian ngisi sih gitu. Itu kan memang ini, jadi kayak mungkin karena dia pekerja serabutan kali ya. Iya. Kalau gue enggak, kalau gue tetangga gue itu ini seorang profesional gitu loh. Seorang profesional itu maksudnya emang kerja biasanya. Iya. Cuma dia satu ketika itu sakit cuy. Sakit yang nggak memungkinkan dia untuk kerja lagi. Profesional itu. Iya gitu. Akhirnya gue kan waktu itu dari rumah ya. Gue order waktu itu gue naik taksi, bukan naik ojeknya gitu. Gue naik taksi online ini. Gue nggak tahu karena kalau tetangga gue ya gue taunya kayak cuma panggilan komplek gitu kan. Jadi kayak nggak tahu sebenarnya nama aslinya siapa. Gue lihat oh ya udah ini namanya si ini gitu. Sampai rumah gue masih ini, jadi kayak tetangga komplek gue yang nggak terlalu dekat sebenarnya. Cuma kenal sama bokap gue gitu. Terus gue naik, gue agak lupa lah dia mukanya seperti apa gitu loh kalau di komplek gitu. Terus dia mulai nanya kayak bapak sehat? Oh gitu. Gitu, gue kayak hah? Siapa nih, so kenal banget gitu kan, kayak wah anjir nih kayak mau nipu gue nih gitu kan. Waktu itu beneran tetangga gue anjir, ini gue kayak iya mas saya ini sakit jadi saya nggak mungkin kerja lagi, udah sekarang saya naik gokar. Gitu. Wah anjir, tapi pengen sih sekali-sekali gokar gitu. Apa lu narik? Iya nyobain. Gue secara pribadi pengen maksudnya bukan sekali-sekali, jadi kayak mengisi waktu luang gue gitu. Iya kan sekali-sekali dong ngisi waktu luang. Iya ngisi waktu luang kayak misalnya kalau sekali-sekali tuh sebulan sekali gitu. Kagak, tiap weekend aja. Tiap weekend enak sih, kayak apalagi yang kayak malam-malam gitu. Malam-malam kan kayak banyak yang hangout di luar gitu kan. Jadi kayak banyak orderan. Lumayan sih menurut gue ya. Iya, tapi kan kalau misalkan berdua gitu, saya sama teman saya gitu mau nggak ya? Saya sama teman saya gimana? Ya misalkan gokar gitu, tapi gue ngajak lu setiap pas itu, saya Ya jangan dong, ntar gue dikasih bintang 1 terus. Rating, masalah rating. Kayak menurut gue kalau misalkan di Apa? rating tuh 4,9 dan 5 itu berbeda jauh ya. 4,9 dan 5 itu berbeda jauh? Iya bintangnya. Kenapa? Karena misalkan 5 ya oke lah nyetirnya enak gitu kan, santau jalan santai. Nah gue pernah dapet yang 4,9 nih. Anjing kenapa nih 4,9 nih gitu. Ya tetap bagus lah kan. Iya. Kalau rating 4,9 bagus. Gue rasa kayak gue 4,5 aja menurut gue masih bagus kok. Gue ngiranya bagus kan. Terus pas naik kayak ngeremnya nggak enak gitu loh, kayak terus habis itu jutek itu mungkin karena jauh gitu, terus kenapa nih. Tapi emang sih kalau misalkan gue setiap naik apapun pasti gue bintang 5-in gitu. Karena kan ya udahlah bintang 5 itu aja udah susah gitu kan. Nah itu sebetulnya kelemahannya di situ. Jadi kayak misalkan nyetir yang nggak enak pun kita toleransi, jadinya 5. Jadi itu rating yang ada itu sebetulnya adalah atas dasar kasihan doang, nggak profesional gitu loh. Iya, ngerti gue. Kalau misalkan ya udah 3 gitu. Oh ini gara-gara nyetirnya misalnya terus nggak ngobrol ya sesuai perasaan lo gitu. Tapi kan 5
biasanya orang tuh ngasih 5 aja karena kasihan aja gitu. Ya mungkin kebanyakan orang kayak gitu ya. Gue Lu pernah nggak rating di bawah? pernah lah. Jadi gue pernah ini satu kali gue lagi buru-buru sih. Gue bilang, "Pak, ini ya Pak, agak cepat kalau bisa." Tapi bukan jadi memang wataknya driver gue yang ini tuh emang suka ngebut. Jadi nggak perlu gue bilangin juga ternyata dia emang ngebut gitu loh. Ini nyelip-nyelipnya parah gitu. Nyelip di tol aja. Dia hajar bahu jalan tuh. Terus gue bilang, anjir nih, selamat nggak ya gue? Ini gokar. Gokar. Oh. Ya, gue lupa gokar apa grab kan lah. Iya. Ya, terus gue kebeneran tuh akhirnya ditilang cuy gue kayak anjir gue lagi buru-buru malah gue ditilang anjir. Terus makanya lu rating jelek tuh. Gue gimana anjir gini nih ya, itu ditilang satu hal, dia nggak punya duit cuy, nggak punya duit cash. Habis itu lu iya, gue bayarin, terus ada lagi masalahnya, imaninya habis. Wah, pas keluar tol. Iya, wah, gue nggak ngerti lagi deh. Gini ya, gue tuh orangnya ya emang pemendam gitu ya, kayak walaupun gue bilang ya anjing nih gitu, tapi ya gue diemin, nggak gue marahin atau gimana. Iya. Ya udah, gue balas lah di rating itu. Tapi emang bangsat sih gitu loh, gue lagi buru-buru, udah gue ditilang nggak enak, habis itu gue disuruh bayarin imaninya dia, gue bilang wah anjir gitu loh. Tapi lu pernah nggak kayak sejauh apa sih lo kalau pesen Gojek gitu? Gue pernah Paling jauh kemana? Gue di luar kota ya. Gue di luar kota. Gue kampung gue di Rembang. Gue ternyata di sana waktu itu ada Gojek tuh. Iya, gue kira nggak ada kan. Waktu itu ada loh. Maksud gue Rembang tuh sepi ya. Iya. Terus ada aja yang suka GoFood anjir. Maksud gue gini, kalau misalnya di perkotaan mungkin karena alasan macet. Iya gitu, jadi kayak malas lah beli yang jauh-jauh gitu atau beli makanan di mana-mana gitu. Tapi kalau di kampung ya anjir itu lu nggak pakai ini cuy, maksudnya nggak pakai tenaga yang lebih untuk nyampe di satu tempat gitu. Ada aja ternyata yang suka GoFood dan sebagainya. Tapi kan pertanyaan gue Gojek terjauh loh. Ini gue iniin dulu. Gue kasih latar belakangnya dulu. Terus gue mau pulang tuh ke Jakarta. Ke Jakarta. Rembang Jakarta. Sabar, belum. Sorry. Gue pengen naik kereta. Tapi kan nggak ada kereta ke Rembang. Ada ke Semarang. Kalau misalnya nembak orang, maksudnya nembak kayak supir taksi atau emang mobil sewaan gitu, mahal. Maksudnya mahalnya nggak bisa ditakar gitu loh. Kayak ini harganya sebenarnya berapa sih gitu loh. Terus kayak gue nyoba aja, akhirnya gue pesen. Kalau waktu itu gue salah pakai Grab deh. Gue pesen ada. Nah ternyata orang-orang di daerah itu termasuk yang pokoknya yang agak jauh dari perkotaan gitu, ibu kota suatu provinsi, itu nggak akan mau Cuk kalau misalnya deket. Maunya yang jauh. Karena ya ternyata ada sistemnya kalau misalnya deket ada yang dia malah nggak dapat poin gitu. Jadi gue dari Rembang ke Semarang tuh ada kali 3 jam. Anjing jauh banget tapi ya udahlah. Dari Rembang ke Semarang gokar. Iya dia mau gitu. Oh sekalian ya udahlah ya, langsung kayak. Iya. Tapi santai kan? Santai itu gimana? Ya dia nggak marah-marah atau gimana? Emang maunya gitu? Enggak, justru seneng kalau misalnya sejauh itu gitu loh. Justru yang dia nggak mau tuh kalau misalnya dalam kota doang, buat apa gitu loh. Dia selain nggak dapat poin, dia ngerasa kayak ya lalu malas banget sih di dalam kota yang kayak gini sepinya aja lu mesti gokar-gokaran dan sebagainya gitu. Tapi gue pernah dari Majestic tuh ke BSD. Itu jauh tuh menurut lu tuh? Jauh nggak tuh? Menurut gue sih ya jauh, tapi ya gue pernah lebih jauh dari itu kalau di dalam kota. Tapi menurut gue kalau Majestic BSD itu ternyata gue bisa tahu orang
uh, tingkat kesabaran orang itu nyetir motor cuman dari Majestic sampai Ciledug. Oh gitu. Habis itu udah. Anjir, tapi gila Cup, itu ini sih motor sih ya masalahnya. Motor, ngerti gue pernah naik motor soalnya dari Depok tuh ke Bintaro. Pantat gue kebelah 4. Nah kan? Iya kan? Nah, iya. Pertama awal kita mengenal lebih dekat, enak gitu kayak. Iya. Pak, saya bawain Aqua, jauh banget nih BSD Pak, santai kan, nggak apa-apa kan, saya bawain Aqua, saya juga bawa bekal kok Aqua. Anjing lu ngapain ke BSD naik? Iya mas, ada teman gue habis ke teman gue lah, ke rumahnya teman gue terus. Oke, oh iya mas, wah ini jauh nih mas, santai lah ya. Ya oke, yuk. Iya. Agak macet kan, lumayan gitu kan di Ciledug, Majestic Ciledug tuh. Terus jalan ngobrol gimana mas, wah keluarganya saya dari kampung ini mas, set. Lama lumayan kan kayak setengah jam gitu. Ada kayak motor lah gitu kayak ngeng gitu di depannya. Terus dia, wah mas, parah ya motor di sini. Iya pak, wah. Ya udah mulai ngeluh tuh. Kan ada masanya topik habis kan. Udah dong kita diem aja. Udahlah santai lah, masih juga asik kok. Kayaknya nggak bakal ini deh. Terus pas sampai Ciledug udah kayak kemasukan kurus anjing. Kemasukan tuh gimana? Ngebut banget. Perasaan nggak lewat kuburan nih gitu kan. Kok dia bisa gini sih kayak anjing kenapa nih, kayak nggak sabar ada santai gitu kan. Gue diem aja sih waktu itu kayak ternyata Rossi Cup dia gitu kan anjing. Terus pas gue lihat jauh gitu ada polisi tidur 3 bray. Jujur anjing. Anjing serius mas. Astaga, terus emang pantat gue udah ganti kanan kiri kan. Gue udah kanan capek, kiri capek, tengah capek, depan tengah capek, belakang tengah capek gitu kan. Terus wah anjing lama udah ngebut banget deh. Terus kayak nyelipnya gila kan. Gitu kan. Berapa lama tuh dari situ ke situ? Kayaknya 2 jam deh, 2,5 jam. Anjing. Bangsat, itu harus istirahat sih itu anjing. 2 sampai 3 jam. Ada rest area, minggir sih gue. Terus kan udah nyampe gitu kan, terus kayak gue kayak nggak terjadi apa-apa dong, karena perkenalan pembukaan kita kan kita baik-baik aja. Iya. Terus kayak wah nyampe juga ya mas. Iya saya udah biasa. Lah. Anjing berubah sikap lu kenapa? Wah, lu kenapa jadi galak? Sekarang lu jadi kayak asik banget sih lu gitu kan. Makasih ya Pak ya gitu kan. Saya kasih bintang 5, iya udah biasa saya. Iya tahu udah biasa jauh. Cuman kan kenapa jadi pas gue nggak sempet nanya sih kenapa di pertengahan jalan itu kesabarannya habis gitu kan. Ya emang ya panas gitu kali. Iya. Jadi itu jam berapa emang? Kayak menjelang sore gitu. Wah, tai sih, panas banget sih. Iya, terus kan ya udah. Gue pernah juga nih dari Kelapa Gading ke Majestic. Wah, lu gila sih. Naik motor tuh? Gojek. Motor? Iya, motor. Iya. Kalau Gokar mobil, Gojek. Ini Gojek. Oke. Gue coba pesan, set. Ada tuh dari Kelapa Gading. Wah, ada. Malam tuh jam 10. 10 malam. Terus gue ya udahlah. Seperti biasa gue bawa bekal Aqua buat dia nih, buat ice breaking lah. Ya kan ini Pak Aqua. Terus dia dengan jenggot kumis tebal gitu, terus kayak sambil agak tipsi anjing, kayak ngantuk gitu kan. Ngantuk ya. Oh iya, sambil ngerokok ya mas, jauh nih. Yoi santai, saya juga ngerokok deh gitu kan. Iya. Yaudah yuk gitu kan, set ngobrol jauh lama, agak 15 menitan dia bilang gini, mas, sebenarnya saya ngantuk banget nih, kalau kita nggak ngobrol terus saya bisa tidur gitu. Wah anjing. Wah serius mas. Iya berhenti dulu aja apa tidur kita. Gue bilang gitu, tidur aja gue dulu. Enggak lah mas, kita kan nggak, atau beli kopi gitu, nggak usah, kita ngobrol aja gitu. Ngobrol politik, ngobrol otomotif. Terus ada
masa dimana kita berhenti ngobrol kayak cuman sekitar 50 detikan gitu. Terus dia motornya zoom. Anjing tuh bahaya parah ini. Set. Mas. Gimana mas? Wah iya bener juga ya, kalau kita berhenti masih iya sih ngantuk banget. Ngerokok lagi nih saya kasih rokok, kita berhenti ngerokok lu set, anjing. Berhenti lo akhirnya? Berhenti dulu Iyalah, terus berhenti ngerokok lah. terus ayo mas gimana mas seger gimana. Wah jauh banget ya mas. Iya mungkin masih nggak lihat tadi kemana ini, kita ke ini loh, ke Majestic gitu kan. Anjing, Kelapa Gading Majestic. Terus sampai di rumah gue nggak tahu deh dia bisa balik apa enggak tuh. Kayak anjir gimana nih kayak. Ya dia inilah, karena nggak ada orderan tidur dulu kali anjir. Iya cuman gue langsung kayak aduh makasih ya Pak ya gitu. Iya wah obrolan ini seru banget ya mas. Iya wah saya juga bingung nyari topiknya tadi buat mas biar nggak ngantuk gue bilang gitu kayak. Yaudah terus wah itu jauh banget sih, kayak pantat juga capek. Obrolan habis. Duh, gini ada lagi nih, gue ngerasa kalau misalnya teknologi sekarang itu mengarahkan kita, walaupun belum, ya gue sih udah mulai tahap memaksa sih, cuma bahasa gue mengarahkan lah untuk kepada cashless transaction. Jadi kayak transaksi tanpa duit cash gitu kan. Nah gue suka bete tuh kalau misalnya gini, gue tuh udah hampir nggak pernah megang duit cash. Jadi kalau misalnya gue perlu cash ya gue baru narik gitu dari ATM. Gue tuh suka dipintain gitu loh, lo pasti juga suka dipintain sih kayaknya. Kayak mas mau sekalian top up GoPay nggak? Iya. Gue kayak lah anjir, orang gue top up GoPay aja sekarang udah nggak pakai perantara gitu kan, nggak pakai perantara, maksudnya gue nggak pakai driver Gojek buat top up gue gitu. Gue top up memang dari bank gue gitu kan. Iya, terus kayak gimana ya anjir, sampai sekarang tuh masih ada gitu loh. Jadi kayak gue nggak ngerti sih. Ya tinggal bilang enggak kan? Iya, gue tahu tinggal bilang enggak, tapi kan ya gimana sih, kalau misalnya tiap gue transaksi sama driver ojek gitu, terus ditanyain mau top up gitu kan, itu sih nggak apa-apa sih menurut gue. Kayak dia ya udahlah nanya gitu, tapi ya nggak tahu sih. Ya sama kayak misalnya dengan semua orderan lo gitu, misalnya dengan semua orderan lo bilang kayak sesuai aplikasi ya. Iya, memang sesuai aplikasi memang. Tapi ya masa gue kan udah milih ya gitu. Kayak perlu emang perlu ditegaskan lagi gitu atau enggak sebenarnya gitu kan. Enggak, karena kalau misalnya sesuai aplikasi gue tahu, karena misalkan dia sering ditipu gitu. Terus ada banyak yang kayak cuman orderan kosong gitu-gitu. Jadi memastikan bahwa nih ada baliknya gimana. Ada dari customer nih ada nggak sebenarnya. Oh iya benar sesuai aplikasi mas. Jadi harus kayak dia tahu kalau misalnya ini ada orang yang di sebelah sana tuh ada orang nggak sih gitu ya? Pasti pasti. Iya ditunggu mas sesuai titiknya ya. Iya gitu. Sekarang sih gue udah permisif lah, jadi kayak oh ya udah gue okein aja, oke mas gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya gue mesen tuh pasti gue selalu ditunggu ya pak di sini gitu. Terus dia pasti oke gitu doang. Kayak yang nggak tertarik gitu sama lo. Anjing ya. Perasaan gue udah baik aja, ditunggu ya pak, saya tunggu dengan senang gitu kan. Tapi kok dia tapi ada beberapa kasus tuh ya, gue abis order dia nggak ngomong kayak sesuai aplikasi, nggak ngomong gitu, dia langsung jawab oke. Iya kan itu, ya kan program pemerintah juga. Apa tuh program pemerintah? Oke. Oce, iya ampun. Ya lumayan lah. Boleh lah. Nggak apa-apa. Aduh, tapi ya langsung oke tuh kayak oh ya udah gue sebenarnya ini agak lebih lebih respect lah kalau misalnya dia langsung oke gitu. Jadi kayak lebih ya, tapi kan karena dia memang harus memastikan ada orang di ujung sana. Ya udahlah. Tapi gue pernah juga kayak dia chat
Mas Nah. mau nunggu nggak? Saya agak jauh nih. Oh iya Terus iya. gua, iya pasti saya tunggu mas. Iya. Mas tapi Gue tahu nih. tapi jauh banget loh. Mas saya tungguin mas, tenang Iya, aja mas. iya, iya, Saya iya. juga lihat di aplikasi ini agak jauh. Iya, iya. Cuman saya tunggu. Mas yakin mas mau nunggu gitu kan? Iya oke. Yakin mas. Iya iya. Terus tiba-tiba ada cending, your driver Di cancel ya anjing. cancel your order. Emang bangsat anjing. Anjing kenapa? Kalau misal gue bilang, wah ya udah saya cancel ya, dia tuh seneng. Iya, Soalnya kita yang paham. cancel. Paham. Enggak, karena waktu itu emang gue pengen nunggu, nggak apa-apa gue nunggu. Gitu. Enggak, jadi ya gue juga lumayan beberapa kali lah pernah kayak gitu. Jadi karena jauh, jadi dia agak males kan ngambilnya. Nah, gue lebih respect sama ada beberapa driver tuh kayak, mas ini agak kejauhan nih saya gitu loh, boleh nggak tolong cancel aja gitu, ngerti gak? Langsung Jadi jujur. iya langsung jujur aja. Maksudnya kenapa harus nggak jujur sih gitu loh? Kalau misalnya memang malas ngambil gue, ya udah bilang aja, gue juga bisa nyari yang lain. Tapi kalau misalnya lu jadi ada yang tipenya yang kayak tunggu aja nih di map tuh, ini nggak jalan-jalan gitu loh, emang nungguin gue buat cancel, gue malah makin ya udah nih ayo kuat-kuatan gitu loh. Iya. Kuat-kuatan aja lu mau tahan sampai mana nih lu nggak narik gitu kan. Jujur aja, kalau gue lebih suka yang jujur aja, udah nggak usah kebanyakan cincong gitu. Nggak usah curhat. Kenapa? Oh curhat ya, mungkin itu di hal lain iya sih. Gue pernah ketemu ini driver, tapi dia ini apa so tahu gitu. Bukan so tahu sih, keren aja menurut gue, kayak tahu banyak hal gitu. Tentang apa? Kayak misalkan gue kan biasa nanya kerja apa mas, gitu kan, ini gitu. Oh iya mas, sini saya kasih tahu deh. Wah anjing serius tuh. Ayo apaan gitu. Bisnis sekarang tuh yang lagi maju tuh jual, mending bisnis ini deh, call. Bisnis call gitu kan. Gimana mas caranya? Nanti mas beli di pasar, cari yang murah, habis itu jual. Hah? Wah, terus. Wah, iya soalnya saya tahu nih pasar ada call sekarang lagi murah banget di pasar itu. Ya kebetulan saya di sana juga sih. Wah. Kayak sih masnya deh yang jual call. Jadi kayak ada terus kayak ngasih tahu kalau invest itu mas, mending beli rumah. Wah iya ya. Ya karena rumah itu harganya nggak turun, dia naik. Oh iya ya benar sih. Iya terus. Ya, ada tips-tips, banyak tips-tips yang dia kasih gitu, kayak misalkan, wah mas kerja tuh kalau nggak pakai hati ya mas. Waduh serius, iya, wah gila iya. Gue sih ya, bangga ya, kayak keren aja gitu menurut gue, kayak harus senyum tiap hari mas ya gitu kalau kerja. Oh iya baik mas. Tapi kan terkadang karena kecepatan itu tidak berbanding lurus dengan kenyamanan ngobrol kan. Kayak misalkan dia mau ngobrol nih, cuman kenapa ngebut gitu. Kan gue jadi setuju terus ya. Kayak misalkan ngobrol, oh iya mas, wah iya gitu kan, kitanya juga cuman bisa setuju mulu gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan lo mau menawarkan sesuatu atau pitching sesuatu, lo ajak yang mau di-pitching itu jadi supir Gojek lo. Iya karena kan dia akan ngomong iya terus gitu. Dia akan setuju mulu tuh di belakang. Jadi lo ngejelasin sambil bawa Gojek sen, ngejelasin ini saya ada ide bisnis kayak gini loh. Terus dia yang belakangnya ya setuju saya setuju. Karena nggak denger anjir gue. Kenapa sih ngobrol, kalau mau ngobrol santai aja dulu, ngelihat kiri, palingnya ngelihat kiri gitu biar suaranya tuh, karena belakang gitu ya. Suara itu ada gelombangnya. Iya, keren. Biar amplitudo. Iya, kedengeran di belakang. Ada yang madep depan mampus gitu. Tetap ngobrol ya kan. Guanya jadi kayak mesra ke depan gitu baru bisa denger kayak apa ya oke. Dan yang paling males kan kalau misalnya lu pernah naik Gojek terus kayak pakai helm, oke deh harum gitu, santai, wah enak nih, nyaman gitu kan. Nah habis itu ya udah pas di jalan
kayak lu lagi pengen ini nih, lagi pengen menikmati angin yang ada, jadi lu buka tuh depannya, ya kan, lu buka depannya, tapi ngegas sedikit, kena cedek sedikit gitu, suka ketutup sendiri kan, jebrak, gitu. Itu paling males kayak jebrak. Aduh, ntar gue buka lagi deh gitu. Terus pas lagi ngobrol gitu, mas kayak misalnya ini gitu, jebrak, anjing. Terus kan dilihat orang itu kan pasti anjing, helmnya gitu sendiri kayak gitu. Terus sekarang pasti yang cetekannya tuh kayak nggak bisa dicetek lah segala macem. Terus ini yang cetekan locknya itu ya, locknya kalau misalnya udah dipakai dilepasnya susah. Anjing itu ini sih yang biasanya orang pengalaman tuh, ada momen dibukain sama drivernya, jadi kayak ngerti gak sih? Tolong dong pak gitu. Bukan tolong dong pak, jadi karena susah banget, jadi kayak ya udah mau nggak mau lo akan minta tolong masnya gitu loh. Dan yang paling ini ya, yang paling banyak tuh karena driver kebanyakan cowok, terus yang biasanya yang dibawa cewek, maksudnya customernya ya, itu jadi kayak momen anjir sweet banget gitu loh. Mesra banget. Iya gitu antara customer dan drivernya gitu. Aduh apa ya, gue pernah sih naik Gojek tuh kayak, terus habis itu naik Gojek santai set, tiba-tiba di tengah jalan kayak dedek Apa tuh? gitu kan, kenapa nih pak gitu kan, dan ternyata bensinnya habis. Dedek tuh gimana maksudnya? Kayak tiba-tiba mati. Ditutup lagi cuy. Tiba-tiba mati. Terus lu ini dorong. Iya. Habis itu kayak anjing di mana nih gitu kan. Enggak, tenang Pak. Tenang. Saya tahu tempat ini ada tempat bensinnya nih. Memang agak jauh sih gitu. Terus anjing tiba-tiba gue ngikutin tong Sancung ke barat kan. Anjing jauh banget Pak, serius loh. Kayak buset. Sak gitu. Terus yaudah. Isi bensin kayak beli yang di eceran gitu, terus kayak udah akhirnya gue jalan lagi. Terus? Udah.